Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Cynthia Fadila dengan NIM 231720004. Di sini hobi saya adalah menyanyi. Saya berasal dari Cianjur, tapi kita stay di Tangerang sejak saya kecil. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya adalah membuat learning journal dengan cara membuat video. Apa sih yang bakal saya bahas adalah tentang hubungan sains dan agama di masa depan dan seberapa jauh Al-Quran membahas sains. Salah satu tema atau soal yang seru di era digital sekarang. Nah, di masa depan sains dan agama itu tidak lagi berdiri terpisah, tetapi saling melengkapi. Beda lain hal seperti masa lalu di mana sains dan agama itu berketentangan. Karena di zaman sekarang atau di masa depan ini, sains dan agama itu tidak lagi berdiri secara terpisah tetapi saling melengkapi. Dalam membangun peradaban berkelanjutan Islam melalui Al-Quran memberikan kerangka nilai dan arah etika itu bagi pengembangan sains modern. Nah, contoh nyatanya adalah teknologi dan robotika. Siapa di sini yang gak familiar banget tentang AI dan robotika? Pasti udah familiar banget kan guys. Jadi, Islam itu menekankan konsep amanah dan tanggung jawab moral. Maka di masa depan ketika manusia sudah sangat cerdas menciptakan AI atau menciptakan teknologi-teknologi yang bagus, tetap Al-Quran memberi batasan etika agar AI digunakan untuk kemaslahatan atau untuk kebergunaan, bukan untuk kerusakan. Dilihat dari Quran surat Al-Kashf ayat 28 surat 77 yang artinya adalah dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri dan akhirat. Seperti itu. Nah, next kita bakal membahas tentang selanjutnya di sini aku bakal membahas tentang seberapa jauh sih Al-Quran membahas tentang sains. Nah, Al-Quran ini tidak menjelaskan teori ilmiah. Diingatkan kembali, Al-Quran tidak membahas tentang teori ilmiah, tetapi membahas secara teknis, memberi kerangka epistemologis, cara berpikir ilmiah dan inspirasi ilmiah. Yang pertama, salah satu contoh yang pertama adalah kosmologi dan astronomi. Al-Quran berbicara tentang asal-usul semesta, struktur langit dan keteroteran orbit, Big Bang atau ledakan dahsyat. Langit dan bumi dahulu suatu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya, yang ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 21, Quran surat nomor 30, menunjukkan konsep ekspansi awal alam semesta. Ini adalah salah satu seberapa jauh ya Al-Quran membahas sains. Jadi memang dari dulu tuh sains dan Al-Quran sudah memang ada di dalam Al-Quran guys tentang ini semua. Dan karena dulu mereka ini bermusuhan, tapi di masa yang sekarang mereka tuh berkesinambungan atau bersama karena memiliki arti dan porsi yang berbeda-beda tapi saling melengkapi gitu. Setelah itu contoh selanjutnya adalah filosofi ilmu dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari iman. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan seberapa derajat. Yang ada di Quran surat Al-Mujadilah ayat 55 nomor 11. Yang artinya adalah sains adalah ibadah jika digunakan untuk mengenal dan memuliakan Allah. Dalam Islam, ilmuwan sejati adalah hamba Allah yang berpikir dan bersyukur. Kesimpulan akhir adalah di masa depan, sains tanpa agama akan buta arah dan agama tanpa sains akan kehilangan daya hidupnya. Al-Quran bukanlah buku
fisika atau biologi, tetapi kitab inspirasi ilmiah terbesar yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini, yang menuntun manusia meneliti alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat kauniyah. Seperti itu guys. Mungkin cukup segitu saja yang bisa saya ceritakan tentang seberapa jauh sains dan seberapa jauh Al-Quran mengubah tentang kehidupan sains atau para ilmiah yang dulu itu sempat berkesinambungan tetapi sekarang saling melengkapi. Kurang lebihnya seperti itu. Ini adalah beberapa cuplikan atau kataan yang singkat tentang tema yang di awal. Mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan yang ada di video ini. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.